Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran TK. Bapak mau ngebahas kembali ke file ya, ke file cara menyimpan. Kemarin waktu luring praktek di lab banyak yang masih belum bisa cara menyimpan. Kemungkinan lupa ya karena pandemi. Dan Bapak akan ulas kembali untuk cara menyimpan, dan nanti kalau sudah normal lagi Bapak akan tes nanti di lab cara menyimpan dan membukanya kembali biar file kalian itu tidak hilang dan bisa dilanjutkan kembali ketika mau melanjutkan pekerjaannya yang di lab komputer ya. Yang pertama yaitu ketika mau menyimpan ya. Ini ketika dibuka pertama ya pasti persentase ya. Ini Bapak ulangi pertama buka Microsoft PowerPoint. Nah ini ada persentase ya, persentase 3 nah atau persentase 1, jadi belum ada namanya. Ketika diklik file kemudian di save, nah ini muncul. Yang perlu kalian perhatikan, ini file name-nya ya harus dirubah, jangan persentase, karena persentase nanti ini milik siapa filenya. Kemudian dikasih contoh pandang. Nah, ketika kalian kasih nama lengkap, jangan hanya namanya aja ya pandang. Kalau begini nanti takutnya ada pandang di kelas 5 Siti Zainab atau kelas 6 Imam Bukhari. Jadi di belakangnya kasih kelas, keterangan kelas. Kalau bisa dikasih tanda kurung ya. Pandang di sini kelas 6 Imam Bukhari contoh ya. Atau kelas 5 Siti Zainab. Nah, setelah kalian buat nama lengkap dan kelasnya baru kalian save. Maka yang di atas ini yang persentase 3 ini akan berubah. Contoh save. Nah ini. Dan ini berarti ini udah jadi ya. Udah jadi file. Ketika dibuka akan kosong nanti. Ini kita lihat ya. Di dokumen pandang, mana cari pandang. Nah, di sini pandang kelas 6 Imam Bukhari ya. Ada di sini pandang kelas 6 Imam Bukhari. Nah, ini masih kebuka ya. Nah, ketika diklik kalian mengerjakan contoh nih. Selamat datang. Selamat datang, dan di sini umpamanya keburu habis waktunya. Langsung di save aja ya. Di save. Kopa nggak usah ngisi nama lagi karena ini udah ada namanya pertama kan. Jadi hasil kerjaannya sampai selamat datang. Di save atau save yang di sini juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi begitu di close dia tidak akan ada permintaan harus disimpan. Nih contoh ya. Selamat datang di kelas. Di kelas contoh ya. Di kelas ketika mau di close maka ada permintaan harus mau disimpan tidak ya. Kalau tidak berarti hanya sampai selamat datang, di kelasnya belum ada. Ketika di save maka sampai pekerjaannya yang terakhir di kelas. Kita buktikan. Save. Nah, ini langsung keluar kan. Kita di close dulu ini ya. Nah, ini langsung keluar. Nah, cara membukanya lihat di window Explorer, nanti pilih ke dokumen. Nah, ini di pandang kelas 6 Imam Bukhari yang tadi. Kita buka lagi sampai di kelas. Nah, itu cara membuka file yang sudah dikerjakan. Pak, saya mau ngelanjutin file yang kemarin, minggu kemarin. Tinggal dibuka, cari namanya pandang kelas 6 Imam Bukhari.
Nah, sampai di sini umpamanya ditambahin lagi untuk yang selanjutnya ada slide kedua. Nah, di sini makanan favorit ya. Nah, umpamanya sampai sini udah selesai, keburu habis waktunya, tinggal di save. Nah, nggak usah dikasih nama lagi karena masih tetap dipandang ya, filenya tetap dipandang yang kelas 6 Imam Bukhari. Kita close, minggu depannya kita ketemu lagi. Ketika dibuka lagi tidak akan hilang sampai makanan favorit ya. Dan kalau nanti ini udah selesai, nah ini yang pertama kan secara save dan lain sebagainya. Umpamanya ada file baru lagi, yang ini udah selesai makanan favorit. Yang kedua, contoh membuat lagi dengan nama yang sama, file. Nah, file kemudian save. Nah, ini jangan buat lagi file dengan nama yang sama. Contoh pandang. Nah, ini udah ada. Untuk kerjaan yang beda atau file yang beda isinya, diberi di sini umpamanya persentase apa ya? Persentase mobil ya, persentase mobil contoh. Pandang mobil ya. Di sininya tetap masih kelas ya. Kelas 6 Imam Bukhari contoh ya. Ketika di save maka akan berubah yang di atasnya jadi file yang baru lagi. Nah, di sini simpan nama lengkap contoh. Kemudian di sini kelasnya, kelas apa. Nah, untuk slide yang keduanya di sini aneka mobil ya, bukan aneka kue basah. Mobilnya di sini contoh Fortuner, kemudian Pajero, terus Ferrari ya. Ya, contoh ya. Nah, ketika di save maka akan tetap ya, nggak usah ngisi lagi. Kalau di close juga otomatis suruh menyimpan. Kita save. Kita lihat di sini ada namanya 2 ya. Kita refresh. Nih, pandang ada 2. Yang kemarin sebelumnya pandang ini, yang kedua pandang mobil karena ini presentasi tentang mobil. Jadi isinya pun berbeda. Contoh ya. Kita buka ini yang Fortuner. Pak, bisa nggak sekaligus 2 bukanya? Bisa ya. Kita buka yang ini. Oh, sampai di kelas. Jadi ini ada 2. Yang ini Fortuner, yang ini yang di kelas. Kayak gitu. Ini untuk penjelasan tentang file ya. Pak, sama nggak kalau save sama save as? Sebetulnya sama ya. Cuman kalau save as biasanya digunakan untuk, nah, isinya sama, tapi di save-nya bisa jadi bukan pandang. Contoh ya, ini yang aneka mobil kita gunakan save as. Nah, ini kan pandang ya, yang aslinya yang buatan pandang kita rubah di sini. Tetap mobil di sininya, tapi namanya Pak Agus. Kita save. Maka ini akan ada 2 file beda nama tapi isinya sama. Kita buktikan. Nah, ini yang barusan di save pandang, Pak Agusnya mana? Kita cari di sini. Mana Pak Agus? Nah, ini Pak Agus mobil. Ini Pak Agus mobil. Kita buka dua-duanya. Pandang mobil juga dibuka. Nah, isinya sama ya. Ini sama, yang punya
pandang tuh di atas dilihat, yang punya Pak Agus juga isinya sama. Nah, itu perbedaan antara shape dengan shape as ya. Oke, kita lanjut. Di sini kemarin masih ada juga yang nanyain tentang new slide, Pak. Nambahinnya slide-nya di mana, Pak? Lembaran keduanya. Padahal Bapak udah diterangkan ya, di lewat Zoom juga, di videonya juga, di materinya juga, tapi tetap masih banyak yang lupa. Nah, di sini kita perhatikan ada yang namanya new slide ya, di home. Di home ini ada new slide ya. Ini macam-macam ya, isinya macam-macam. Macam-macam apa, Pak? Nih, kita lihat ada yang 2 kolom, ada yang buat gambar juga. Nah, di sini banyak macamnya. Contoh kita buat ya. Kita buat. Nah, ini yang di sini kita buat. Nah, ini beda kan? Pak, kok kenapa di 2? Karena tadi ketika mau menambahkan lembar yang baru, Bapak kliknya di sini. Kalau Bapak kliknya di sini, maka akan nambah lembar barunya di keempat. Kalau posisinya diklik di sini, maka menambahnya di 2. Terus gimana, Pak? Umpamanya nggak mau kalian delete, bisa diklik kemudian delete, atau bisa pakai yang namanya undo. Ya. Tapi kalau dikliknya di sini ketika di new slide, maka akan setelah aneka mobil. Fungsinya buat apa sih, Pak? Kok beda yang ini? Karena di sini bisa memasukkan clip art ya. Nah, di sini banyak kan table, insert chart, kemudian picture, nah clip art. Contoh kita buat kita buka clip art, kemudian kita go, lagi searching ya. Nah, di sini perasaan ada gambar mobil ya, sama persis seperti di Microsoft Word ya. Nah, di sini aneka mobil, tadi ini mobil favorit ya, mobilnya Pak Agus. Contoh ini mobil Pak Agus. Ini bisa nggak, Pak, dikasih animasi? Bisa ya, kita nanti penjelasannya. Yang kedua ya, ini yang kedua, kita nggak usah buat lagi di new slide, bisa di copy. Caranya tinggal klik lembar ketiga, asal isinya sama, klik kanan, copy, klik kanan lagi ya, paste. Bapak ulangi, di mouse tuh ada yang namanya klik kanan dan klik kiri. Awas jangan sampai ketuker ya. Kalau klik kanan itu untuk custom ya. Contoh kita lihat seperti ini. Nah, ini Microsoft PowerPoint. Kalau klik kanan maka akan munculnya pilihan ya, pilihannya mau apa. Tapi kalau klik kiri maka akan membuka namanya aplikasi. Oke, kita lanjut. Ini klik kanan itu mau apa? Nah, mau cut, copy, new slide atau apa. Kalau klik kiri aja maka akan tampilnya di sini. Klik kiri, nah ini klik kiri, kita klik kanan, copy, klik kanan, paste. Pastenya yang ini ya, paste. Kemudian ini rubah, yang tadi mobil Pak Agus, yang sekarang mobil Pandang. Nah, kita tinggal siap-siap ngasih yang namanya background ya. Di sini backgroundnya tinggal pilih. Dan ini masih banyak, bisa kalian pilih bebas ya backgroundnya. Setelah background kita kasih sedikit animasi di transition ya. Nah, ini di transition macam-macam. Nah, seperti itu ya, transition. Mobil ini pun bisa jadi bergerak kalau dikasih animasi. Pak, kok ini animasinya hilang? Bukan hilang, bukan nggak aktif, karena kalau mau ngasih animasi itu harus diklik dulu. Yang mau dikasih animasinya tulisan apa mobil.
Kalau mau tulisan klik dulu tulisannya, kalau mau mobil klik dulu mobilnya. Nah, diusahakan kalau kalian mau buat namanya animasi harus dari lembar pertama dulu. Jangan dari halaman terakhir. Pertama animasi, nama lengkap mau animasinya seperti apa, kelasmu seperti apa, kemudian aneka mobilnya seperti apa, sampai terakhir ya. Nah, ini mobil bagus. Kita lihat aja yang mobilnya sedikit ya untuk animasi buat mobil. Nih. Mobilnya loncat-loncat bisa. Nah, seperti itu. Ya. Ketika di save nggak usah membuat nama lagi karena tadi pertamanya sudah dibuat nama sebelumnya ya. Oke, kita close. Contoh kita buka lagi tadi yang Pak Agus ya kalau nggak salah, Pak Agus mobil. Nah, di sini karena Bapak ngasihnya animasinya yang ini aja, maka yang lain belum ada ya. Kita lihat di slideshow from ya ini. Nah, karena Bapak kasih animasinya cuman mobilnya aja yang tadi, yang pandang tidak bergerak ya, cuman sampai di sini ya. Oke, sekian dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian paham. Coba praktek, banyakin praktek aja, coba-coba. Nanti untuk tahap kedepannya mungkin Bapak akan mengajarkan kalian sebuah permainan atau game ya di Microsoft PowerPoint lebih bagus lagi ya. Ini hanya dasarnya aja. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.